diskusi berdua ini menarik kayaknya. Diskusi berdua ini menarik. Tapi kan rame-rame kita nggak berdua lah. Rame-rame. Intinya yang diceritakan kan masalah dosa tadi. Riba kan dosa. Padahal dia lupa. Nabi kita udah dikasih satu ayat yang menarik menurut kita. Dan itu jelas, subhanallah. Kamu nggak usah takut sama riba. Kenapa? Itu ayat itu kan udah jelas banget ya. Semua dosa dihapuskan. Kecuali dosa syirik. Ya kan udah syirik, udah nggak syirik, udah selamat lah. Menurut saya begitu, saya baru sepakat kalau itu Pak ayat itu. Saudara berarti semua dosa dihapuskan kecuali dosa syirik. Kalau cuma riba, riba bunuh orang itu. Satu dosa yang nggak termakan syirik. Sudah saya baru sepakat itu. Kalau ini masih meragukan ya. Boleh nggak saya tanya? Iya, monggo. Pak Karso ngomong gitu sadar apa enggak? Sadar Pak Nah, coba saya tak tanya. Iya. Ya. Terus kita hidup ini suruh ngapain? Maksudnya gimana ini? Itu suruh ngapain? Pokoknya apa dilakoni apa ora bisa, kecuali sirik kan gitu. Iya, itu berarti sama dia kok ngono apa Pak Dewi? Itu kan informasinya begitu Pak. Iya. Artinya jangan kita takut terjebak oleh dosa-dosa yang kecil, gitu. Kalau kita takut ini dosa ya gimana kita mau melangkah? Ya pokoknya Arab dina, Arab dugi-dugi. Iya bukan begitu, bukan begitu. Oh, Arab mangan riba, kabeh diampuni Gusti Allah. Kecuali sirik. Nah, terus awake dhewe kon ngopo jane iki? Nah itu pertanyaan itu yang mau saya tanya. Sadar kok masih pertanyaan eling mau piye lho? Iya, ini kan gini Pak. Jadi kronologis atau apa ya asbabun nuzulnya ayat itu dikasih oleh Nabi Muhammad satu-satunya Nabi yang lain nggak dikasih itu. Nah itu pertanyaan Pak Kiai itu yang mau saya tanyakan Pak Kiai. Kan memang udah dikasih alarm tuh sodaqal wajib semua dosa diampunkan termasuk pinjam bank, zina dan lain itu diampunin kecuali satu dosa yang nggak terampuni yaitu dosa syirik. Pertanyaannya kalau memang itu diampuni kita ngapain? Nah itu pertanyaan saya. Itu saya mau saya tanyakan gitu loh Pak. Itu timbul pertanyaan kok. Sudah kalau wajib tapi masih ada yang gantung buat saya. Apa? Ya kalau nggak sini kan berarti diampuni dosa. Kalau diampuni berarti kan sama. Ya pertanyaannya kan itu tadi. Jadi sampai yang dunia tugasnya apa? Ya kalau berdasarkan ayat itu tadi nggak usah syirik. Menyekutukan Allah itu aja. Intinya kalau mau selamat kan begitu berdasarkan ayat itu loh. Enggak usah sirik tuh, sirik itu apa? Sirik itu yang menduakan Allah, menyekutukan Allah itu Pak Yai. Nah, kita ini malah berenam. Ini kan berenam ini. Ini diskusi. Nah kita itu hidup masyarakat itu kan asal dari saroka. Kita hidup bermasyarakat berarti sirik. Iya lebih dari satu kan sirik ya, berdua sirik ya. Nah, iya kan manusia masyarakat. Iya. Kata asal dari saroka, musaroka. Persekutuan. Iya. Persirikan. Perserikatan, serikat. PBB itu yang musrik, perserikatan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang berserikat, bangsa-bangsa yang sirik kan gitu kan? Bersekutu sama saya. Kalau nggak boleh sirik terus piye? Ini maaf seorang lagi Pak. Ini orangnya nih. Aku kesel aku. Gini Pak Yai. Oh ini bang buat Ini terlepas dari Jadi ini jangan narasi baper saya lah. tadi Pak Yai. Ya. Iya, ini Pertanyaan baru. asosiasi nggak boleh baper. Pertanyaan baru, bukan baper. Gini. Iya. Ada ayat di Al-Quran yang menyebutkan bahwa semua dosa itu diampuni kecuali dua syirik. Iya. Pertanyaannya, kalau memang itu diampunin, terus kita suruh ngapain? Nah itu pertanyaan Pak Yai. Nah ya kan berarti punya tugas kan? Iya, terus tugasnya kita ngapain gitu? Lah iya lho kok sampean malah takon aku. Ya itu mau yang mau saya tanyakan Pak Yai. Kalau buat statement dia yang mengeluarkan dalil dia kok malah takon aku ini. Itu ayat memang sudah Allah. Nah, gini saya tanya dulu. Sampean merasa dikasih tugas enggak sama Gusti Allah? Ya dikasih sih. Nah iya, kalau dikasih tugas kan berarti punya jabatan. Ya sebagai wakil manusia di bumi. Nah iya. Ya, itu. Iya. Terus pelantikannya kapan?
Kalau bayi itu piye? Wong punya jabatan kok nggak dilantik gitu loh. Saya tuh mau disuruh di ini aja dilantik kok. Dari pusat. Itu ayatnya memang ganjil tuh ayat itu. Menurut saya ganjil itu. Makanya Pak, di sini lu sadar sih lah. Sadar sih. Nomor 1. Sadar diri. Udah nggak usah sadar macam-macam. Sadar diri. Diri kok aku menungso. Sadar apa dhewe menungso. Nah, menungso itu apa? Ngono lho. Ya kan? Menungso itu ya nyawa, sukma, raga. Ya nek wong Jawa. Kalau merasa biar kita Islami ya ada rohani, ada nafsani, ada jasmani, ya kan gitu. Iya. Jelas kan itu. Nah, itu kita sadari apa tidak? Ini 3 ini kita sadari kan? Lho iki lho, jare sadar. Ane iki ora sadar kok angel awake dhewe ya. Jare sadar diri ya kan. Nah, ini dirimu ini. Sekarang ini. Sekarang ada nyawanya enggak? Ada. Ada sukmanya? Ada. Ada jasadnya, apa raganya? Ada. Ada rohaninya? Lengkap. Ada nafsaninya? Lengkap semua. Ada jasmaninya? Lah iya ini jadi menungsa. Disadari apa tidak? Bener? Bener? Oke. Aku tak buktek nih, engko ndang cuman tipu-tipu. Engko cuman basa-basi. Sadar tenan ora? Nah. Iya. Sini iki mana ya? Hening kok. Lu enggak apa biar hening aja nanti kan jadi sadar. Kalau hening enggak sadar. Orang dibilang sadar itu biasanya pingsan dulu. Baru pingsan oh wes sadar. Nah orang pingsan enggak bakal dibilang sadar sampai orang pingsan. Sampai pingsan sih baru kok bilang oh sadar. Ora pingsan-pingsan ini ora sadar-sadar. Aku tak cerita Pak. Dan zaman sadar. Ada seorang pemuda. Ya. Dan pemudi. Nah, gitu ben sepasang lah ya. Biar enak. Menungso iku ana lanang ana wedok. Pemuda-pemudi di satu ketika bertemu di sebuah tontonan layar tancap, buah ludruk, apa kenalan tuh. Kenal singkat cerita aja ya biar cepat. Nah selesai nonton udah berdua sepakat yang lah pemuda ini mau mengantarkan pemudi itu pulang sampai rumah. Oke ya. Di tengah jalan zaman dulu lewat kebun-kebun, lewat rumpunan bambu, lewat pohon kan banyak lah. Gelap, belum ada penerangan. Nah, di saat dia berdua jalan aja. Ya kadang ngobrol, kadang enggak, baru kenalan. Nah, tiba-tiba pemuda ini mendengar. Mungkin juga pemudi itu mendengar, teman. Nah, kita ceritakan pemuda ini mendengar. Mosok rek. Kemudian pemudanya Jawa Timur kan. Mosok rek. Mlaku karo-karo wedok bengi-bengi wong loro tok nek gak ono apa-apa. Ngono tok. Terus jawab, "Lah kudune ya apa? Jegandeng to ya apa?" Mulai itu mepet-mepet sithik. Nyekeli jentike. Mlaku sambil megang jentik itu. Masih mlaku anteng aja. Si pemuda ini dengar lagi. Mosok cuma nyekeli jentike. Lah kudu ya apa? Dirangkul ta ya apa? Mulai mlembet-mlembet. Apa? Rangkul pinggange.
Mosok mek ngono tok. Ya kan? Tolong dong. Oh iya, mulai ngambil mundur malah ndase. Mosok ngono tok. Lah kok jole ya apa? Diambung goblok. Tidak netek ya. Mulai mandek. Cium. Ngambung karo mlaku ora enak. Dengan dek. Pas mau ngambung, ada suara lagi yang lain. Kalau tadi suara dari kiri, ini ada suara dari kanan. Dia dengar itu. Jangan goblok, bukan muhrim itu. Haram. Terus pergi wong ngomong, ya haram itu kan jari ini. Nah ya kan, Tuhan aja diem aja. Udah sikat aja boleh. Aja boleh. Sikat akhirnya sikat. Sikat mandek kowe. Wal. Iki sing tungking ngono tok. Iya apa? Ini sore. Mulai rebek-rebek. Mulai nyelip-nyelip sisih. Iya. Masa ngono tok. Ngono ya kan? Lha temenan. Udah sikat aja, Bleng. Engko nek konangan wong, tengok goblok nggon sepi peteng gak ono sing ero, mangko dua tok apa sing ero. Sing ero mung Gusti Allah. Ngono ya ngerti Gusti Allah bareng ya Gusti Allah. Gendeng juga iki. Kenal ya karo Gusti Allah iki kenal. Kenal Gusti Allah. Apa jare Pak Tarso kowe pokoke kabeh dosa diiku engko bare njaluk ngapura kan diampuni. Kecuali sirik kang ngono. Akhirnya kan ini sikat bleh apa urung, sikat bleh apa urung. Akhirnya ada pilihan yang mendengar ini memilih sikat bleh apa jangan itu haram. Nah, ketika itu lagi gitu mau didorong terus itu kan kok mau keringet dingin dulu itu si pemuda. Ya, ini saya cerita jujur loh. Iya. Kita jujur. Nah, akhirnya ada pilihan. Nah, tidak ada pilihan yang tidak mengandung risiko. Ya kan? Akibat pilihan itulah kita menanggung risiko. Nah, sekarang saya simpulkan di saat yang sama ada dua suara yang berbeda. Yang satu positif, yang satu negatif. Halo? Iya. Apa ini diartikan itu manfaat yang negatif yang masuk neraka. Manfaat yang negatif. Oke ya. Iya. Ada yang mendengar. Ini positif, ini negatif. Nah, pertanyaannya. Yang mendengarkan ada apa tidak? Ada. Hah? Ada. Sadar sampean kalau yang mendengar itu ada. Ya kan? Pertanyaannya, siapa dia? Kalau memang dia ada, kenapa sampean nggak openi? Sadar loh. Kenapa itu nggak kok openi? Pernah nggak ngalami hal seperti itu? Mungkin peristiwanya berbeda lah. Pak Darno. Iya. Mungkin nonton wayang harus nyolong sajen, piye mungkin kan bisa aja lah. Wong zaman biyen wong desa nonton wayang kan nang sore dalang sok ana sajen terus nyolong kok mburine dalang kan misalnya. Mungkin peristiwanya berbeda. Pernah nggak ngalami hal itu? Iya. Pak kali ini pernah ngalami hal itu? Andri pernah? Sering. Kapan pernah? Pernah. Pacul enggak tahu ya. Pernah juga kan? Pernah, Pacul. Nah, berarti dia ada kan? Ada. Kenapa gak pakai diopeni? Sadar nggak sampean? Sama nih so ngerasakno macam-macam mergo dhek. Sampeyan ngrasakno seneng mergo dhek. Sampeyan ngrasakno susah mergo dheweke. Apa kok sampean openi? Kenapa tidak sampean sadari kalau memang sampean sadar? Kalau memang sampean merasa punya tugas, kapan pelantikannya? Dan dilantik untuk bertugas apa? Udah dipikir, disadari. Apa
Apa perlu dalil aku? Masa ngene dalil. Tapi ya Pak Tosa. Aku nggak mau kita tanggapi orang apa-apa. Ini tak tanggapi saya Pak. Kalau Bang sadar, kenapa itu nggak disadari keberadaannya? Dilewatkan begitu aja. Siapa dia? Siapa dia? Ada apa tidak? Kalau memang ada, kenapa diabaikan keberadaannya? Kenapa nggak dihormati, nggak dihargai keberadaannya? Nah, kita aja kalau nggak dihargai keberadaannya tersinggung, apalagi udah punya jabatan, ya kan? Merasa punya tugas, punya jabatan, ya kan? Tahu ngelantiknya kapan? Pribadi Bapak Andri. Nah, jadi kan yang biasanya ini. Telepon. Ayo. Ayo. Satu besok ada. Saya ibu sapakat bu. Iya, silakan Pak Tarso. Pendapatnya seperti apa? Belum, ini orang-orang perkara benar salah ini. Iya. Kita tidak bicara benar salah. Ya. Jangan terjebak sama pikiran. Kesadaran. Kesadaran. Nggak bicara manfaat mundorot, nggak bicara. Nah, ono manfaatnya, monggo-monggo ya manfaatnya wong akeh, ngono. Amin. Jadi urip ono manfaatnya. Iya. Itu peristiwa itu semuanya, semua manusia semuanya mengalami Pak. Mengalami. Mungkin beda kasus kali ya. Ya, ini kasusnya Iya, bisa kasus macam-macam. macam-macam. Ini kan saya hanya cerita. Iya. Iya. Ini alegori Iya, saya. Nggak sadar di situ. Heeh. Dia nggak sadar bahwa ada dua jawaban yang ini larang, ini. Tapi mengalami kan? Iya, mengalami. Dengar kan? Dengar. Nah, berarti kan ada yang dengar kan? Ada. Nah itu siapa? Kalau memang ada, kenapa diabaikan? Mulai sadar. Oh, enak ngomong sadar. Saudara seperti apa sadar itu? Biasanya kesadaran itu terlambat. Artinya Pingsan sih. bukan pisang Pak ya. Setelah kita ambil keputusan ternyata salah. Nah, ya, itu betul. loh, Semaput, kenapa ya? saya salah ya gitu. Keputusan salah tuh semaput. Sadar. Kenapa tak sambil ini? Saya nggak sambil, bukan hak saya misalnya gitu. Kalau misalnya suatu hak lah misalnya. Iya. Ini bukan hak saya, kenapa saya ambil? Gitu. Tapi kejadian udah terlambat. Iya. Lambat. Iya. Apa? Ya apa itu tadi? Bajul dulu, bajul. Boleh ngomong Bebas panggil Bajul. Bajul punya jawabannya. Kita lagi nggak bicara salah. Iya, betul. Monggo Kalau silakan. berbicara tentang kesadaran, Iya. sampai detik ini pun saya belum sadar. Belum Kalau sadar. saya sebagai manusia, karena terus terang, Heeh. saya dari kecil juga belajar agama, Heeh. sekolah di Ibtidaiyah, Sanawiyah, di STM, kemudian masuk kampus. Saya juga nggak tahu sampai sekarang sudah sadar atau belum, karena apa yang saya pelajari selama ini juga begini-begini aja gitu loh ya. Padahal kalau diukur ya, kalau diukur itu ya manfaatnya belum ada. Karena orang yang sadar itu menurut saya orang yang sudah bisa memberikan manfaat secara nyata. Secara nyata ya. Dan saya nggak tahu, pokoknya saya belajar dari dulu sampai sekarang. Sekarang usia saya sudah 51 tahun. Saya juga hari ini juga nggak tahu sudah sadar atau belum. Walaupun sudah dikasih input tentang orang sadar, itu prosesnya melalui laku. Laku itu juga nggak ada manfaatnya kalau tidak ada rasa. Nah, saya juga masih bingung, masih bimbang. Bahwa yang namanya manusia itu katanya fi ahsani taqwim. Tetapi juga asfala safilin. Nah, jadi apa yang mau dipilih gitu loh. Kalaupun itu ketetapan dari Tuhan, saya ditakdirkan jadi fi ahsani taqwim, itu ketetapan Tuhan. Seandainya asfala safilin juga ketetapan Tuhan. Ya, mungkin jalan satu-satunya saya udah pasrah aja.
mau dibilang sadar terserah, nggak dibilang sadar terserah, yang penting saya udah pasrah aja sebagai manusia, pokoknya bisa berbuat gitu aja gitu. Mungkin kalau Mas Adri lebih anu lagi karena sering apa ya, sering berkumpul sama murabi 24 jam. Mungkin masukannya lebih banyak gitu loh. Mungkin kesadarannya lebih Bisa jadi. nah, bisa jadi udah Saya sepakat itu. sudah di atas rasa-rasa orang soleh kan gitu. Kalau masukannya udah banyak. Kalau saya kan kalau pas hari Jumat doang pas kebetulan jadwal kerja libur baru bisa nimbrung, baru dapat masukan, baru dapat input. Nah kalau Mas Andi kan sampai 24 jam dapat input, gitu loh. Atau mungkin ya kayak Mas Dolil tiap malam bisa bisa apa namanya menggali lebih dalam lagi tentang ilmu-ilmunya Allah melalui wasilahnya murabi kita. Mungkin kalau saya hanya bisa pasrah aja saya. Kalau dibilang sadar sih belum sadar, terus terang. Terima kasih. Bang Andri dulu kali, Bang Andri. Enggak. Oh, udah sadar. Kalau kemarin sering suka teriak begini nih, gitu. Woi, tobat woi, sekarang udah diganti. Woi, sadar woi, gitu. Ente itu. Woi, sadar woi, gitu. Suka teriak-teriak begitu tuh Bang Andri katanya. Woi, sadar woi, gitu. Ya, sadar itu menurut saya ya. Sadar itu lawan katanya itu tidak sadar. Simpel aja. Simpel aja. Lawannya tidak sadar itu. Sadar lawannya tidak sadar. Ketika seseorang tidak sadar, ya dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Gitu. Dia tidak tahu itu kebaikan atau itu keburukan gitu kan. Ini takwa atau ini kedurhakaan atau kejahatan karena tidak sadar. Ya intinya sih sadar nggak sadar ya di situ tempatnya. Ketika seseorang itu bisa memahami apa yang sadar ya. Sadar itu teorinya soalnya bukan pikir, bukan paham. Sadar itu hadir dari rasa, dari laku gitu kan, dari eling itu tadi baru kan tercipta gitu kan. Kesadaran. Dia bukan teorial pikir masalahnya. Gitu. Dia lebih kepada spiritual. Batiniahnya dia gitu. Dia tahu dia sadar kalau batinnya itu hidup atau tergugah lah. Gampangnya gitulah. Gitu karena ya sehubungan tadi karena sadar itu ada ini dan itu gitu, ada tugas, ada pelantikan dan sebagainya tadi gitu kan. Ya itu yang jelas yang bisa menjelaskan itu murabi kita lah. Ya itu seperti apa sadar sesungguhnya itu seperti apa gitu. Ya saya hanya bisa jawab sampai sadar itu lawan kata dari tidak sadar. Itu. Kang Ali monggo. Tadi kan Romeo Ija panjang lebar ya. Iya, ya. Ya saya ini pendapat saya yang apa saya pahamin. Berarti ada dua pilihan di dalam diri kita itu ya yang namanya kotir, getaran yang kita pahami nggak ada tulisannya nggak apa kotoro kan ya. Ya, kotoro. Berarti ada dua kotir. Yang satu kotir syaitonia, yang satu kotir robania. Kalau kita ikut kotir robania pasti enak, pasti itu. Pasti enak. Tapi kalau kita ikut kotir syaitonia kelihatannya enak, pasti ujung-ujungnya nggak enak. Ujung-ujungnya enggak ya. Kita disuruh apa? Allah menciptakan kita kan untuk mengenalnya. Nah, itu salah satu untuk kita mengenal kotir robania. Itu menurut pemahaman saya. Iya. Oke. Supaya kita kenal diri kita. Siap. Iya. Oke. Nah, Terakhir Mas Andi. Bang Andri, gimana Bang Andri? Udah lengkap kan? Iya. Lengkap. Kembali Pak Kiai. Kembali Pak Kiai. Bang Andri nggak mau, dia nggak mau jawab. Punya jawaban dia, dia langsung begitu. Bang Pak Kiai. Menjawab Andri 24 jam lah kumpul. Tapi turu. Ya, jadi ya relatif ya. Relatif. Ya, itu manfaat. Artinya tidak mudarat lah. Ya. Ya, orang turu, ya kan. Sampai orang turu ya rasa sadar. Kena ada rasa sadar ya. Orang turu, nah itu. Nah, memahami khotir tadi itu kan, itu kan butuh kepekaan. Kalau nggak sadar itu nggak paham. Orang nggak sadar. Kan gitu Pak, kalau ya. Bagaimana orang bisa memahami tanpa sadar? Nah, Pak Jul itu nggak sadar kalau dirinya nggak sadar.
aslinya. Iya. Nah, itu. Kalau saya sampai sekarang nggak sadar, belum sadar. Tapi bagaimana ada orang ya udah saya pasrah aja tanpa sadar. Ya wong klenger ora pasrah. Wong klenger. Ya udah saya pasrah aja. Itu kan satu sikap. Sikap saya kalau gini ya udahlah saya pasrah aja, mau mendarat, mana kalau manfaat ya dari Allah, ya udah saya pasrah aja. Mungkin nggak orang pasrah aja tanpa sadar. Ya. Nah, yang penting saya berbuat. Mungkin nggak orang berbuat tanpa sadar. Nah itu, jadi itu tidak sadar kalau dirinya itu nggak sadar itu namanya gitu. Nah oke ya, udah itu bagus, semua bagus lah. Enggak salah, enggak itu kan masih berkutat di pikiran. Begini aja ya, kembali konteksnya itu ke Sohibus Sapakat. Saya akan kembali ke Sohibus Sapakat karena yang mengundang perkara ini Sohibus Sapakat. Karena dia menganggap zina itu nggak dosa, aku nggak juga. Semua diampuni. Riba juga nggak juga karena semua dosa diampuni kecuali syirik. Sadar apa enggak dia ngomong itu kan itu kan jadi bahas sadar. Jadi terserah disepakati atau tidak. Dia ngutarakan dalil Quran tadi bilang. Iya. Kalau memang dia sadar terhadap Al-Quran, ini bukan hanya itu dong. Iya. Kan masih ada ayat lain, bukan satu-satunya, ada ayat lain. Ya kan? Ketika sadar katanya dia diberikan tugas sama Tuhan, saya kasih tugas apa? Ya kan? Kemudian kapan pelantikannya juga bingung. Takutnya ini ada alegori di dalam Al-Quran juga ada alegori Pak. Alegori dari Tuhan. Masaluhum kama salil ladis tauqada nawaro falamma adoat ma kaulahu jahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yusirun. Ini alegori ya. Alegori itu susunan kata yang disampaikan melalui cerita sebagai simbol atau majas. Kinayah. Tamsil. Oke. Artinya gini, Pak. Masaluhum, perumpamaan mereka itu kamasali seperti misal aladis tauqada narot, orang yang menyalakan api. Jadi nar itu dijuntrok oleh api. Nah, jadi perumpamaannya seperti orang menyalakan api. Falama adoat, maka tatkala api itu memberikan penerangan, menerangi makaulahu, apa yang ada di sekelilingnya menjadi terang. Dahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahayanya. Ada penerangan yang cahayanya dihilangkan. Ada sinar, ada cahaya. Sinarnya menerangi sekelilingnya, tapi cahayanya dipadamkan oleh Allah, hilang. Nah, dahaballahu binurihim. Akhirnya apa? Watarokahum, maka tinggallah mereka fi dzulumatin, tetap di dalam kegelapan, la yubsirun, dia tidak bisa melihat, tetap aja jadi sumun, tuli, hukmun, bisu, umyun, buta, fahum layar siun, maka mereka tidak bisa kembali. Maka ini ketika kita kembalikan nakala sadar ini kepadanya, dia juga lola gitu. Gitu kan, bataro kaum itu dzulumatin, tinggal gelap lagi, bingung lagi. Kok tadi memberikan penerangan? Bla 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 bla. Pas ditakon, teng. Bagaimana, Pak? Ini alegori. Jadi tidak perlu dibaperin, tapi kalau baper bagus. Sebagai bahan apa? Proses berpikir. Kan gitu, Pak ya. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi dan itu bukan satu-satunya saya rasa Pak Tarso, termasuk saya juga kayak gitu. Nah, saya nggak bilang kita lah, mungkin saya juga begitu. Ya, entah itu dirasakan atau tidak, disadari atau tidak ya. Nah ini kita bicara sadar kan. Jangan pikiran, sadar.